Hamasya, mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Saya serahkan pada Ibu Wahyuni. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Bu. Thank you, Sis Ferry. Sudah berapa lama ya? 3 bulan lebih kayaknya. Ini perdana lagi sharing kemarin ya, sore menjelang maghrib. Pastor Kuku nawarin. Dan ini temanya tercetus pas lagi di kamar mandi. Pas lagi mandi. Shalom, Bro Eri. Jadi pas lagi truk, saya belum tahu mau ngomong apa, terus saya WA Pastor Kuku, ini aja gitu. Tapi saya nggak tahu mau ngomong apa hari ini. Pagi ini, saya belum tahu sharing apa. Tapi pas malam itu, saya susun, dan jadilah ini. Semoga ya, dalam nama Yesus, ini jadi berkat buat semuanya yang melihat ya. Kelihatan ya saya share screen. Oke. Ini saya kasih judul self love. Di bawahnya ada in Christ. Kalau dengar kata self love atau mencintai diri, biasanya itu kita pasti egois gitu dibilangnya. Kamu mah cinta diri sendiri. Egois, selfish. Pasti image-nya selfish. Terus itu kan nggak biblical, not alkitabiah, nggak alkitabiah gitu, not biblical. Ngapain kan di Alkitab bilang kita harus mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri. Kita harus mempunyai hati hamba, kita harus merendah. Gitu. Jadi bertentangan dong dengan self love. Padahal self love ini ada movementnya ya, self love movement. Itu zaman after World War itu habis Perang Dunia Kedua gitu. Ini ramai gitu 1950-90 ada movementnya, ada gerakan movementnya. Terus di dunia psikologi juga sempat tren dan masih sih kayak mindfulness, mindfulness, dan itu intinya self love gitu. Jadi sebenarnya kita boleh gak sih, kita dosa gak sih kalau kita self love hari ini dan kemarin gitu. Hasil saya Tuhan mau ngomong apa ya? Terus ini kan kalau dunia bilang, maksudnya kalau di Alkitab ini kan banyak orang teologi pasti kan nggak boleh kita egois gitu. Akhirnya ini yang saya dapat. Semoga, bukan semoga ya, kita semua sama-sama belajar. Termasuk saya juga belajar ini terus dapat rema, dapat sesuatu yang insight gitu dalam diri saya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih self love. Kalau bahasa Inggrisnya ini presiden atau CEO Brain ya, and Behavior ya, ini Jeffrey Borenstein, MD, dia bilang gini, a state of appreciation of oneself that grows from action that support our psychological, and spiritual growth. Keren kan? Jadi kalau di bahasa Indonesianya, suatu keadaan penghargaan terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Self-love means having a high regard for your own well-being and happiness. Mencintai diri sendiri berarti sangat menghargai kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Mencintai diri sendiri berarti menjaga kebutuhan kita sendiri dan tidak mengorbankan kesejahteraan kita untuk menyenangkan orang lain. Nah, sampai di sini bertentangan nggak sama firman Tuhan? Saya browsing kan. Kalau secara Alkitab tuh gimana? Akhirnya kalau banyak kan yang mainstreamnya nih pasti bilang nggak Alkitabiah ya, self love movement. Tapi ada juga yang bilang gitu, kalau misalkan ini ada di Alkitab juga gitu, ada di Bible juga. Terus saya merenungi diri sendiri. Saya sendiri. Saya mikir, saya kemarin 2 bulan,
2 bulan lebih itu saya road trip sama suami, sama mertua, sama anak. Kensington. Di jalan saya berdoanya gini, Tuhan siapapun, kemanapun, siapapun pit stop dimanapun, ketemu siapapun, itu rencana Tuhan. Saya rencana nginep di hotel, ternyata teman nawarin jadi nginep di rumah teman. Waktu di tiap kota saya punya sahabat that's grace banget gitu. Saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Terus sama road trip itu saya mendengar banyak banget kisah-kisah. Dan saya dapat satu kesimpulan seperti ini. Dan saya juga ada kejadian waktu di Bogor, saya mendadak ya. Saya sama road trip itu mendadak hamil, mendadak blighted ovum, mendadak harus operasi di kuret gitu. Luar biasa dalam 2 bulan itu kayak banyak banget peristiwa yang luar biasa gitu, pengalaman spiritual, yang perjalanan spiritual luar biasa. Dan saya ingat waktu ada satu kejadian yang salah satu yang tak terlupakan, yaitu ketika di ruang operasi, saya tadi cuma mau cek USG kan, anaknya gimana, bayinya gimana. Ternyata blighted ovum, jaringannya tidak berkembang secara sempurna, jadi pasti akan gugur gitu, cuma tunggu waktunya. Terus saya tanya kan, as a mommy gitu, as a woman gitu, tanya, dokter apa ini karena kami lagi road trip, terus kami kecapean? Oh enggak, ini karena memang itu cuma pemicu aja. Karena memang mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, emang pasti akan gugur. Karena kantongnya aja nggak sempurna. Jadi memang itu tidak sempurna jaringannya terbentuk. Oke, dokter udah ngomong gitu. Saya percaya pasti bukan kebetulan dokter ngomong kayak gitu. Tapi ada orang misalnya yang tahu kan, lu pasti kecapean, Yung. Lagi road trip pasti kecapean. Kamu sih kecapean jaga gitu. Itu mungkin usual comment ya, komen yang luar biasa. Tapi bayangin kalau di momen seperti itu, habis operasi, di momen seperti itu, ngedengar kata-kata itu kayak jangan, gak usah diomongin itu, dalam diri juga pasti ada kepikiran gitu, saya ngomong sama suami apa karena kita kecapean ya, tapi aku nggak ngerasa capek, happy aja ketemu orang, nggak ada gejala apapun gitu, kayak intimidated gitu. Pernah gak warga surga yang mengikuti MIP ini mengalami satu masalah? Biasanya responnya itu 3. Respon normal manusia. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri. Saya, dari mulai anak pertama saya meninggal, saya nggak pernah salahin Tuhan. Sampai kemarin anak keempat saya, masuk hamil keempat, saya nggak pernah nyalahin Tuhan. Tapi, saya sempat mempertanyakan diri saya sendiri. Tuhan, salah aku apa ya? Sempat kepikiran kayak gitu. Dan dari situ, saya sadar, saya jadi nggak bisa, jadi saya fokus sama diri. Ketika saya menyalahkan, sebenarnya nggak nyalahin diri gimana, tapi kayak di inside, kayak unconsciousnya gitu, unconsciousnya dalam bawah sadar kayak diem gitu, nggak bisa sampai berdoa, nggak bisa sampai cuma Christ in me, Christ in me, Christ in me. Di ruang operasi juga gitu, sampai keluar juga Christ in me, sampai keluar dari rumah sakit di mobil, saya ingat banget, kenapa ya yang ngomong suami saya nyupir, udah nggak usah dipikirkan, kan saya mereka-reka, oh maksud Tuhan mungkin supaya saya tetap lanjut kuliah, nggak bisa ini, atau saya mesti gini, menduga-duga. Terus saya ingat suami saya bilang gini, udah nggak usah nanya, nggak usah mikir, nggak usah mereka-reka lah kayak gitu, kan udah tahu jawabannya, yes and amen. Oh iya ya, iya ya, kenapa mesti mikirin, kenapa mesti pusing gitu, overthinking, kenapa mesti, kan kita udah tahu jawabannya pasti yes and amen. Ketika Tuhan berencana, kadang kita nggak kepikiran maksud Tuhan apa, tapi yang pasti kita udah yakin dan percaya pasti yang terbaik. Ya udah, setelah itu saya udah beres. Cuma yang saya mau bilang, 3 respon manusia biasanya seperti itu. Dan ini beberapa dampak ini hanya beberapa dampak dari rendahnya self love. Ketika kita cenderung menyalahkan diri, cenderung kita nggak cinta sama, kadang kita nggak sadar ya,
cinta diri itu seperti apa. Padahal ketika kita, ini saya ngalamin sendiri, ketika kita nggak sayang diri kita, ini akibatnya. Rendahnya self-esteem. Saya pernah insecure juga ketika saya pernah sharing juga kan, ketika saya awal pandemi mendadak kenapa jerawat semuka yang gede segede-gede apa itu jerawatnya, yang meradang kayak gitu, dan saya sempat nggak mau ketemu orang, nggak mau menolak semua, diminta sharing nggak mau, pokoknya nggak mau ada yang bertemu-temu dengan yang kelihatan muka gitu. Insecure, merasa nggak nyaman. Terus biasanya dampaknya suka nyalahin diri. Padahal misalkan contoh, ada anak didiagnosa, anaknya didiagnosa X gitu. Padahal kan nggak ada salah, bukan salah siapa-siapa. Ya Tuhan punya rencana indah buat keluarga itu. Tapi mungkin ada ibu yang menyalahkan dirinya. Anakku begini gara-gara aku, dan akan terus menyalahkan diri. Akhirnya ketika kita menyalahkan diri kita lupa sama lingkungan sekitar kita. Saya ingat banget ketika saya diem, saya mikir gitu, saya lupa. Suami saya, sama saya dalam ruang operasi, saya kan nggak boleh makan, dan dia juga nggak makan, nggak minum, nemenin di ruang operasi, di luar ruang operasi karena nggak boleh masuk. Sampai di kamar dia temenin. Saya fokus sama diri, self love, bukan self love, maksudnya saya sendiri nyalakan, maksudnya menenangkan dirinya. Saya lupa sama orang sekitar saya. Jadi saya bisa ngomong gini karena saya ngalamin sendiri. Ketika kita nggak mencintai diri kita, gimana kita bisa mencintai orang lain? Justru kalau nggak self love, justru selfish. Bingung kan? Nanti ke belakang biar dapat insight. Yang saya dapat seperti itu, ketika kita nggak self love, justru kita adalah orang yang paling selfish. Selfish itu egois. Kenapa? Ini yang semalam saya dapat insight seperti ini. Karena saya juga ngalamin ketika saya, saya so sibuk kan, saya orangnya so sibuk, so sibuk kayak gini. Ada deadline banyak banget deadline, laporan belum selesai, sedangkan harus ngajar, terus mendadak harus gini, banyak gitu, so sibuk. Begadang. Tapi sekarang puji Tuhan setelah 40 hari habis OP itu, saya udah jarang banget tidur di atas jam 12 itu, jarang banget, hampir enggak lah, puji Tuhan. Jadi ketika kita misalkan contoh nih, saya banyak kerjaan, saya begadang, bangunkan subuh tetap, kurang tidur, ternyata anak datang misalkan gini karena maminya sumbunya pendek nih, kurang tidur, banyak kerjaan gitu. Akhirnya tanpa sadar mungkin ngebentak anak. Terus anaknya bete, dia ke sekolah misalkan, contoh. Misalkan bete ke sekolah, akhirnya dia bentak temen, bentak siapa lagi yang lain. Jadi jelek kan vibes-nya, auranya. Gara-gara apa? Gara-gara lack self-love. Jadi kalau di psychology, dibilangnya self-love itu adalah kayak a foundation before you love others. Kalau di psychology, it's like itu kayak fondasi awal self-love itu. Lu gak bisa ngapa-ngapain kalau belum accept diri, mencintai diri kita sendiri. Tuh. Kayak ini contoh-contohnya. Jadi kalau kita kalau kita rendah self-love, kalau kita cenderung nyalain diri kita, semua itu jadi kayak gitu, harga diri kita juga rendah, kita nggak nyaman, bingung mau ngambil keputusan, jadi nggak pede, nggak confidence, aku ngambil kerjaan ini atau aku gini, jadi bingung, insecure, terus nyalahin diri kayak tadi, depresi, karena semua ngerasa fokusnya diri gitu, fokus diri dalam arti yang negatif, depresi. Dan survei riset membuktikan suicidal atau bunuh diri, suicide, itu karena salah satunya ada rendahnya self love. Orang yang nggak happy, orang yang selalu mengeluh, menggerutu, itu adalah contoh-contoh rendahnya self love. Nah, sekarang kita masuk alasan self love.
ini saya nemu ini, saya diingetin, bukan nemu, saya diingetin. Karena saya selalu bilang sama Pastor Kuku, malam kemarin saya sengaja nggak mau nanya konsultasi ayat apa, enggak, saya sengaja. Biasanya suka, Pastor ada saran nggak gitu, enggak. Semalam itu benar-benar aku pengen tahu Tuhan mau ngomong apa sih sama aku gitu, melalui aku, bukannya sama aku, ya ngomong ke aku juga, terus share gini. Terus diingetin ini kejadian dari kejadian loh, awal dari kitab ya, Kejadian 1 ayat 26. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di kejadian Tuhan udah kasih power, dia kasih insight buat kita. Kita ini luar biasa. Kita ini diciptakan secitra, sama dalam citra dan rupanya Elohim. Dan itu sempurna. Apa alasan kita untuk tidak mencintai diri kita? Tuhan aja mencipta kita begitu luar biasa love-nya sama kita. Sampai diciptain kita yang paling the best dari semua ciptaan yang ada. Di Mazmur diingetin lagi, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Diingetin lagi di Mazmur 139, 13, 14. Kejadian kita ini ajaib. Dari awal Tuhan udah kasih baseline yang luar biasa gitu. Tuhan udah kasih diciptain sempurna, secitra, segambar dengan Elohim gitu. Terus diingetin lagi kok kejadiannya itu dari dalam kandungannya sebelum bahkan sudah dirancangkan yang luar biasa, diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Apa alasan kita untuk nggak self love? Kalau pencipta kita aja segitu all out-nya sama kita, kok kita sendiri nggak mau mengasihi diri, mencintai diri kita? Oke, next. Sekarang kita masuk self love in Christ. Saya bersyukur sekali. Saya udah melalui perjalanan yang luar biasa. Saya mempelajari semua teologi kayaknya. Pernah merasakan gitu. Saya sekolah Katolik, saya Protestan, Protestan, Pantekosta iya, terus saya Reform iya, dan sekarang saya berlabuh di Grace and True gitu. Jadi saya mengalami ini semua dan saya juga belajar karena waktu kecil saya suka banget baca gitu. Al-Quran saya baca, terjemahannya karena mama punya, nih ada mama di rumah tuh lengkap gitu kitab-kitab. Kitabnya Saksi Yehova saya baca gitu, semuanya kayaknya saya seneng gitu karena waktu kecil terlepas ngerti apa enggak pokoknya saya baca gitu babat gitu. Jadi dan di sini ya apa ya, saya kadang kalau lagi dengerin, kan saya share ayat gitu, terus saya suka dengerin sambil mandi, kamar mandi tuh kayak tempat inspirasi saya, sambil dengerin kayak kemarin saya Ruth ya, kisah Ruth. Terus saya tersipu-sipu sendiri gitu dengerin kisah Ruth dan Boas gitu. Kayak apa ya, baca kayak firman Tuhan itu ya, kalau kita sadar gitu, Christ in us, kayak suratnya Tuhan gitu buat kita. Ya, meskipun yes I know gitu, right, divine, tapi semuanya itu luar biasa gitu, powerful firman Tuhan. Dan di sini 1 Korintus 6, 19, 20 ini ngingetin saya juga, Tidak tahukah kamu, tidak tahukah saya, bahwa tubuh saya adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saya, yang saya peroleh dari Elohim, dan bahwa saya bukanlah milik saya sendiri. Sebab saya telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas di kayu salib. Karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuh saya dan dengan roh saya yang adalah milik Elohim. That's it. Kalau kita sadar, Christ in us, kalau kita sadar Yesus di dalam kita, Tuhan Yesus dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, ketika kita tidak bisa berkata-kata. Saya ingat banget beberapa momen yang saya sadar ketika mau berdoa aja tuh susah. Mungkin di sini ada yang pernah kehilangan anak. Mungkin di sini ada yang pernah punya pengalaman mungkin sakit, pengalaman yang luar biasa gitu. Mungkin masa kecilnya dari broken home.
yang nggak ngerasain apa itu love. Tapi ketika saya baca ayat ini, ketika kita sadar, kita ini luar biasa, kita ini spesial. Christ in us, ada Yesus dalam kita, itu cukup. Saya pernah loh ngalamin, saya nggak bisa sampai mau doa apapun, saya baca semua kitab ya, saya belajar gitu saya. Tapi ketika mau ngomong itu doa nggak bisa. Saya nggak tahu ada yang pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Saya nggak bisa mau doa apapun, nggak bisa. Tapi saya tahu satu pribadi, Yesus, Yesus, Yesus. Dan yang kemarin, karena saya udah tahu Grace and Truth, pas lagi di operasi, ruang operasi saya nggak bisa berdoa, saya cuma mau nyanyi lagu juga nggak ada yang ingat gitu, lagu rohani. Sedangkan saya di ruang operasi sendiri gitu. Saya cuma tahu ruang operasi selama ini di drama-drama gitu, di film-film gitu. Jadi saya ngalami seumur-umur 3 anak, meskipun anak saya pertama meninggal, tapi kan normal gitu. Lahirnya ini pertama kali dalam hidup saya masuk ruang operasi gitu. Terus ditunggu, lagi nunggu gitu. Saya cuma tepuk-tepuk dada saya. Ini bisa juga kalau yang tips ya. Ini kayak visualisasi aja. Tepuk-tepuk dada saya, Christ ini, Tuhan Yesus dalam aku, Tuhan Yesus kuatin Yuni, Tuhan Yesus kuatin ini. Cuma itu terus, apalagi denger di ruang sebelah, wah, wah. Habis lahiran Kak Sesar. Saya nunggu dia dulu baru saya masuk ruang operasi. Aduh, nggak ngerti mau ngomong apa, cuma Christ ini gitu. Tuhan Yesus nggak ninggalin Yuni, Tuhan Yesus ada dalam aku. Tuhan Yesus, 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 gitu aja terus. Dan itu yang memampukan kita saat kita sendiri pun nggak mampu mencintai diri kita. Tapi Kristus dalam kita. Only by His grace yang memampukan kita mencintai diri kita. Karena ketika kita tidak bisa mencintai diri kita, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan bagi dia? Oke. Lagi. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Hidupku bukan aku lagi. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan kabar baiknya, karena Christ in us, Kristus di dalam kita tuh sadar kalau kita mencintai diri itu bukan selfish. So after this, setelah ini jangan berpikir self-love itu selfish. Self-love in Christ itu kenapa kita bilang nggak selfish? Kenapa? Karena ketika kita mencintai diri kita juga sedang mencintai Christ in us. Kita sedang mencintai Kristus di dalam kita. Karena kita sadar ada Kristus dalam kita. Makanya kita sayang diri kita. Kita mau ngerokok mikir. Kita mau begadang jadi mikir. Kita mau makan yang berlebihan kita jadi mikir. Kita nggak makan mau diet jadi mikir nanti ini. Jadi otomatis aja karena kita sadar ada Kristus di dalam kita jadi sayang sama diri kita. Kenapa? Karena kita sayang sama Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Ketika saya siapin materi ini saya diingatkan ketika saya nyusun ini, saya juga sedang mengasihi diri saya. Saya mengasihi Yesus. Kenapa saya sayang banget sama Tuhan Yesus? Saya mau sharing dan saya nggak tahu dapat insight tema ini. Saya kayak diingetin. Selama ini kadang saya suka mengorbankan diri dengan apa kayak oke. Kadang saya juga susah nolak gitu. Dan ini saya belajar self love itu harus be asertif juga, harus berani bilang enggak juga ketika kita memang nggak sanggup diri kita harus berani gitu. Kadang saya paling susah gitu. Bu Yuni sharing jam berapa? Jam 22. Tapi kemarin saya udah belajar nolak, nggak bisa jam 22 itu waktu tidur meskipun lewat telepon karena harus ini wawancara, nggak bisa saya bilang. Mohon maaf, saya harus belajar berani menolak gitu karena ketika kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa be wise for ourselves buat diri kita
nanti apa ya? Pasti ada sesuatu yang nggak beres di hati kita. Kalau biasanya tuh jadi nggak damai sejahtera. Kalau kita maksa ya. Kalau kita memaksakan sesuatu, padahal kita udah dalam hati tuh, udah Yun nggak usah aja misalkan kayak gitu. Tapi kita kadang nggak enak sama orang atau apa, maksa itu kayak nanti ya kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, pasti nanti insight nggak tahu ya, pernah ngalamin nggak guys? Oke, tuh kan Yun. Tapi ini self talk gitu. Kan aku udah bilang kamu jangan paksain, nanti kamu sakit kan kayak gitu-gitu. Pasti roh, ya itu saya percaya ya. Roh Kudus dalam kita selalu ngingetin kita, kadang kitanya aja yang suka bandel. Oke, saya mau nyimpulin ini. Way to practice self-love in Christ. Saya pikir psikologi bertentangan di awal, karena baca ininya. Pertama yang saya baca artikel adalah self-love not biblical. Wah, aduh, ini saya mau break the rule atau nggak mainstream nih, tapi nggak tahu kenapa beberapa kali kayak gini. Saya dulu mau masuk psikologi aja ditentang karena kakak rohani dulu saya waktu di Bogor bilang itu terlalu humanis, nanti kamu jadi humanis, New Age, dan kamu nanti jadi ateis. Saya ingat banget, nih ada sahabat kecil saya nih dari Bogor, Ocha aja. Jadi dulu pernah dibilangin gitu kalau ngambil psikologi, tapi ternyata saya tetap ngambil psikologi. Dan makin ke sini, entah kenapa it's about the perspective ya. Dan karena kacamata saya sudah Christ in me, saya ciptaan baru dan saya anak Elohim gitu. Saya beloved God's son gitu. Jesus son. Jadi saya udah apapun yang saya pandang, saya lihat semuanya in Christ, dan ini is theological, psychological, ini psikologi, tapi di kacamata saya membuat saya ini loh, ini juga di Alkitab juga setuju kok ini. Oke. Pertama, becoming mindful. Ini yang saya bilang, ini sempat trending dan mungkin sekarang juga masih mindful. Mindful tuh apa sih? Mindful tuh tend to know what they think, feel, and want. Jadi kalau mindful itu kita tuh hadir, present diri kita. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita mau, kita tuh tahu. Saat ini, pikiran, kan kadang nggak mindful, contoh nggak mindful gini. Kita lagi dengerin ini khotbah, tapi pikiran kita nggak di sini. Nah, itu nggak mindful. Gitu. Jadi yang gampangnya seperti itu. Jadi kalau mindful tuh tubuh kita di sini, pikiran kita di sini, perasaan kita di sini, keinginan kita semuanya tuh di sini. Dan ternyata di Bible di 1 Tesalonika 5 ayat 23 nanti sebentar, saya agak susah mau share di kolom chat. Mungkin Pastor Kuku bisa bantu sharing ya ayatnya. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 23 saya bacain ya. Dan biarlah Elohim damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, juga memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. In Christ, bukan kuat gagah kita, tapi Elohim, sumber damai sejahtera kita, yang menguduskan kita sepenuhnya dan memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi bedanya, dan ini yang menguatkan saya, psikologi is healing, tapi in Christ is more powerful. Jadi self love itu bisa healing, bisa self love itu bagus gitu, nggak usah dah secara teologi, secara psikologi, secara mental health itu bagus buat well being, dan itu bagus buat kesehatan mental juga. Tapi di sini in Christ is more powerful. Dan itulah kita. Kita punya powerful itu, kita punya kuasa itu. Kita punya kalau self love in Christ, kenapa? Karena kita bukan karena kuat gagah kita,
Tapi karena Kristus di dalam kita yang memampukan kita. Kalau secara manusia susah. Apalagi kalau habis drop, mungkin habis sakit, habis kehilangan, habis divonis dokter A, B, C, atau mungkin ada keluarga yang divonis A, B, C gitu sakit. Mungkin secara manusia kita susah, boro-boro mau mindful gitu. Tapi Roh Kudus, Elohim yang di dalam kita, sumber damai sejahtera, itu yang menguduskan kita sepenuhnya. Tubuh jiwa roh, nggak main-main loh. Nggak cuma roh aja atau jiwa aja, tapi tubuh jiwa roh, utuh. Tuhan Yesus mampukan kita. Yang kedua, taking action based on need rather than want. Kadang dipikir self-love, kalau self-love yang selfish, pastikan aku mau jalan-jalan, langsung punya duit, beli tiket, terbang gitu. Atau aku mau ini makan gitu. Itu kan cuma berdasarkan I want, what I want, apa yang aku mau, itu selfish. Tapi self-love in Christ itu kita lihat, kita mau tapi kita perlu apa enggak. Contoh, di Filipi 4 ayat 8 ini salah satu ayat yang juga mengingatkan saya, mengingatkan kita. Apa sih sebenarnya yang kita perlu lakukan? Apa sih pertimbangan kita gitu? Akhirnya, saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi, ini kayak ada guidelines. Makanya semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita dengerin firman Tuhan, semakin kita jatuh cinta. Karena semuanya sudah disiapin di dalam Bible. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Makanya saya suka terharu sendiri, kadang suka tersipu-sipu sendiri. Baru lagi mikir gini, tiba-tiba, dapat ayat kayak gini. Oh, gitu kayak, Tuhan Yesus tahu aja gitu. Jadi ini Filipi 4 ayat 8 ini juga ngingetin lagi. Self-love in Christ. Taking action based on need rather than want. Dan need kita apa? Nah ini Tuhan ingetin kita. Jadi apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nggak usah overthinking, nggak usah mikir yang nggak perlu dipikir. Udah, trust in Him. Yang ketiga, practicing good self-care. Kalau di ini kan self-love itu kita biasanya kita makan makanan sehat, kita olahraga, kita refreshing, kan istilah healing yang kemarin ini sempat rame kan, booming terus. Ya ini, tapi di 1 Korintus 10 ayat 31 diingetin lagi nih. Kita kan biasanya, kalau mau makan enak makan aja. Yang penting hati gembira adalah obat. Tapi makannya tanpa hikmat juga kan nggak benar juga gitu. Jadi, tapi percaya kalau kita sadar kita ada Kristus, pasti otomatis itu diarahkan. Bukan karena kuat gagah kita tadi ya. Karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Oke. Sampai di ketiga ini semoga mulai dapat ya. Mulai dapat maksudnya apa sih self-love in Christ. Terus yang ketiga, yang terakhir, making room for healthy habits. Kita bikin kebiasaan buat suatu ruang, maksudnya apa, kebiasaan untuk kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Contohnya Kolose 1 ayat 10. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang sehat dalam arti bukan cuma makan sehat, tapi perbuatan-perbuatan, sikap, ucapan, tingkah laku yang baik gitu ya. Supaya hidupmu berkenan, kalau 1 ayat 10, supaya hidupmu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dengan menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik dan bertumbuh dalam pengenalan akan Elohim. Jadi ini cara-cara, the way to practice self-love in Christ, cara-cara kita untuk mempraktekkan self-love dalam Kristus. Yaitu yang pertama mindful, becoming mindful tadi in Christ pastinya, terus taking action based on need, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlu,
Dan apa yang kita perlu itu apa sih yang kita perlu? Yaitu tadi Filipi 4 ayat 8. Terus practicing good self-care dengan apa? Kita apapun yang kita lakukan, kita tahu. Kita mau makan, kita mau minum, kita mutusin mau ngambil kerjaan apa, kita mau putusin mau pergi kemana. Kita lakukan semuanya bagi kemuliaan Elohim. Making room for healthy habits, itu Kolose 1 ayat 10 tadi, kita juga diingetin bahwa hidup kita itu in Christ pasti berkenan dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Buahnya apa? Ya perbuatan baik. Dan kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Elohim. Tentunya bukan karena, sekali lagi bukan karena kuat gagah kita, tapi Christ in us yang memampukan kita. Oke, self-love in Christ. Saya tutup sharing saya dengan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Oleh roh, sekarang jiwa, ini silakan dibaca masing-masing, diganti dengan saya ya. Oleh roh, sekarang jiwa saya telah disucikan dalam ketaatan akan kebenaran. Karena itu, dengan kasih persaudaraan yang tulus, yang keluar dari hati yang murni, hati kita, ada Kristus dalam hati kita, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi, kesimpulan saya, ketika kita bisa melayani dengan sukacita, ketika kita bisa menolong orang, kita bisa mengasihi orang, itu pasti karena kita sudah mengasihi diri kita. Siapa kita? Christ in me. I'm his beloved son. Kita anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita ini ciptaan baru. Forever blessed. Kita diberkati selamanya. Hanya karena anugerahnya. Jadi selamat mencintai diri di dalam Tuhan. Self-love in Christ. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Kami Saudara diberkati pagi hari ini. sangat terima kasih Bu Yuni. Iya, saudara, seringkali kita mendengar tentang self-love, mengasihi diri sendiri itu kan jelek ya, karena itu yaitu mengasihi diri sendiri gitu, mencintai diri sendiri, karena dunia dosa telah masuk sehingga hal yang buruk itu juga menyertai, sehingga jangan kamu self-love, jangan kamu mengasihi diri sendiri dan seterusnya. Padahal kan tidak seperti itu. Menurut firman Tuhan, saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah mengubah itu semua. Dengan cara apa Tuhan Yesus mengubah itu semua? Dengan dia mati di atas kayu salib, dia dikubur, dia bangkit, dan dia Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kita. Jadi self-love itu kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, nah Tuhan sudah menebus kita menjadi milik Tuhan. Ya kemarin memang saya cuman berpesan saja sih kepada Ibu Yuni. Dunia selalu negatif terhadap self-love. Mending kita expose yang positif gitu ya. Karena minggu lalu saya juga mengekspos ambition. Dunia mengekspos ambisi itu jelek. Wah, ambisi ini pribadi ini. Loh, padahal ambisi itu yang ngasih siapa? Tuhan. Sumbernya juga Tuhan dalam diri kita. Tuhanlah yang memberikan kemauan baik kemampuan untuk bertindak. Lah, lalu kita ambisi ini. Di dalam Kristus ambisi pasti baik. Nah, di dalam Kristus mengasihi diri baik. Karena kita sendiri, diri kita ini dicintai Tuhan, masa kita mau nggak boleh self-love gitu ya. Nah, self-love itu tentunya Tuhan pasti arahkan yang lebih baik. Self-love juga bisa tentang, tadi dikatakan di firman Tuhan, atau disampaikan Bu Wahyuni, yaitu berpikir kita berpikir buruk tentang diri masa depan itu juga jelek sih, juga jelek.
Maka dari itu jangan berpikir yang aneh-aneh, pikirkan semua yang suci, sedap didengar, dan seterusnya. Itu salah satu cara self-love. Juga mesti kita merawat diri. Kita belajar itu juga self-love loh. Kita membaca, karena membaca, belajar itu membuat otak itu aktif. Nah, kalau tidak aktif, nanti otaknya stroke, saudara, lemah. Jadi banyak cara sebetulnya manusia itu Tuhan sudah tuntun untuk mengasihi diri, karena kita milik Tuhan sudah ditebus, cuman karena oleh dunia mulai dikaburkan. Jangan mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri bukan yang negatif tentunya. Ya, jadi saudara, kita ini apalagi sudah menjadi ciptaan baru. Nah, self love menjadi rusak, menjadi hancur ketika saudara kalau ingat Adam. Dulu bagus Adam self love-nya. Tapi ketika makan buah itu dia menjadi mati, terpisah dari Tuhan. Tuhan datang ke Yahweh Elohim datang ke taman, sembunyi. Nah, itu self love-nya rusak gitu loh. Dirinya dicintai Tuhan, buktinya mereka pakai pakaian daun pohon ara, tapi kemudian sama Tuhan diganti oleh kulit binatang. Artinya Tuhan memperhatikan mereka. Self love-nya rusak karena death, kematian, karena dosa. Nah, hari ini biarlah terus saudara diperlengkapi. Ternyata self love dalam anugerah Tuhan Yesus in Christ itu sangat baik. Itu karena dengan mengasihi dirimu, saudara, tubuhmu bait Roh Kudus, engkau sedang menghargai, menghormati Tuhan yang hadir di dalam dirimu. Immanuel, Tuhan hadir dalam diri saudara. Ternyata itu baik ya. Karena kita in Christ itu justru kita bisa menghargai diri kita yang sudah Tuhan taruh potensi divine potential gitu ya daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you Bu Wahyuni. Kita akan coba berkat. Jangan lupa nanti sore kita shoot jam 6 sore. Rencananya ada Pastor Rianto akan sharing, jadi saya pause dulu yang materi yang sambungan kemarin. Pastor Rianto rencana akan mengekspos tentang tuduhan-tuduhan orang-orang yang berkata keselamatan bisa hilang. Ya, kemarin saya memang bertemu dengan Pastor Nielsen, saudara di Sidoarjo. Saya kemarin mau ngajak Arnold, tapi ya dadakan juga, nanti siap ngobrol. Karena beliau sedang ada di sana. Memang saya dihadiahi, dikasih buku dari gereja mereka, dari STT mereka, karena mereka punya kepentingan supaya menyebarkan dispensasional. Lalu saya berkata, saya juga sudah membawakannya, kagetlah mereka, yaitu untuk melengkapi Pak Kukuh katanya. Iya, nanti akhir bulan Oktober, bulan depan, saya juga diminta STTB Sandri untuk ngajar kuliah umum 2 sesi tentang teologi dispensasional di Makassar, onsite maupun online di live. Wah, ini sudah mulai masuk sudah di STT kita, itu kan baik. Sehingga supaya tahu tentang Bible yang isinya itulah yang sesungguhnya. Dan kemarin ngeling bener, saudara, apa yang saya obrolkan dengan Pastor Nielsen, karena beliau juga seorang dispensasionalis dan sangat nyambung gitu. Sangat nyambung dan dan sama satu server lah. Kalau generasi zaman sekarang berkata satu server. Ngobrolnya nyambung dan sama. Dan ketika saya berkata begini, kalau orang nggak ngerti dispensasionalis, sebetulnya kekristenan sedang dibohongi ya oleh banyak seorang pengkhotbah yang nggak ngerti dispensasional. Bingung semuanya. Lalu dia berkata, iya memang benar. Karena saya waktu berjalan ke sana, saya juga telepon seseorang yang berkata kepada saya begini,
Iya, kita ini dengarkan khotbah ini bingung katanya gitu. Bingung. Katanya yang satu keselamatan bisa hilang, katanya nggak bisa hilang. Yang satu katanya, oh engkau harus berusaha hidup kudus gitu. Yang satu berkata, engkau telah dikuduskan. Yang satu berkata, kita ini masih berdosa. Yang satu berkata, kita ini orang benar. Ah, sudah bingung semuanya. Dan puji Tuhan kemarin tiba-tiba saya juga eh, mendapatkan buku yang tentang ayat-ayat bertentangan di dalam Bible dan semuanya ternyata telah saya sharingkan di Word, di Study in the Word, saudara. Saya lihat di buku-bukunya, wah, ya sekitar 80% itu sudah saya sharingkan semua. Kalau di antara saudara berkata, wah ada buku itu, gimana saya cara mendapatkannya? Lah kalau saudara ikut SWOT pasti ya nanti lihat buku itu, wih sudah pernah ini di-sharingkan. Lah sudah pernah. Ternyata saudara kita mendahului daripada buku itu. Dan ya bersyukur ya kita sudah dibawa Tuhan seberjauh itu dan kita sekarang hadir di gereja kita ataupun di tengah saudara itu kita menjadi berkat kepada mereka. Sebetulnya kalau secara dispensasionalis saudara melihat self love itu lebih mudah. Kalau enggak secara dispensasional, maka self love akan menjadi tetap negatif. Karena apa? Oh, jangan mengasihi diri sendiri, jangan mengasihi diri sendiri, kan gitu toh. Padahal kalau secara dispensasionalis itu melihat dari sisi grace, anugerah. Oh iya ya, tubuhku bait Roh Kudus, aku ciptaan baru. Oh iya ya, Tuhan itu kan memelihara roh jiwa dan tubuhku sempurna. Lah Tuhan itu memelihara kita sempurna roh jiwa dan tubuh. Lah kenapa nggak boleh self love? Itu kan. Nah, ini salah satu dispensasionalis sebetulnya Saudara. Salah satu pelajaran dispensasionalis yang dunia nggak paham ini. Bahkan banyak kekristenan yang juga nggak paham itu gitu. Apalagi kalau melihat tadi pagi Pastor Magdalena sharing tentang bullying gitu ya. Memang seringkali kita ini sengaja nggak sengaja bisa membuli seseorang, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ternyata kalau dari dispensasionalis, saudara, kita melihat secara memilah firman dengan kebenaran, lah orang itu sudah ditebus dan milik Yesus. Kalau kita membuli dia, nah berarti kita sedang merendahkan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam dia, Kristus yang di dalam dia. Nah kan gitu, kan jadi lebih mudah. Jadi sangat menolong kita. Nah, puji Tuhan, saudara. Pagi ini, saudara diberkati Tuhan. Ya, shalom yang ada di Taiwan, Ciapin yang nonton ini. Shalom, Pak Andre. Oke, yuk kita berdoa. Nggak ada Pastor Daniel Subianto ya? Oh, nggak ada. Jadi mari kita terima doa berkat. Jangan lupa, saudara, engkau diberkati Tuhan. Saudara bisa turut menabur di nomor rekening gereja, lupa saya, yang biasanya tampil di online church-nya kita. Ya kita bisa turut menabur untuk berkati pekerjaan Tuhan, karena ternyata kemarin kayak saya sharing pada saudara hari Rabu, kita bongkar secara studi, jemaat yang alami anugerah, itu ternyata mereka malah suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat Makedonia, padahal jemaat Makedonia itu di 2 Korintus katakan miskin sekali, sangat kekurangan dan alami pencobaan berat, tapi berkelimpahan dalam perbuatan baik, menolong, membantu, mendoakan, berbuat kasih, itu malah kelimpahan karena grace. Saya percaya karena anugerah, saudara juga makin berlimpah di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Berkat Bapa Yahweh, anugerah Yesus Masiha turun atasmu. Yahweh Elohim menginarkan wajahnya kepadamu. Diberkatilah engkau dan diberkati juga Ibu Wahyuni, diurapi Tuhan yang telah menyampaikan firman pagi hari ini dan ditambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, tuntunan Tuhan makin peka sehingga makin banyak
alami pribadi dengan Tuhan, dan semua yang ada di sini, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom, engkau diberkati Tuhan, engkau in Christ, biarlah Tuhan memberimu kekuatan, kemampuan, dan memahami bahwa dirimu sangat dicintai Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, engkau juga diizinkan Tuhan untuk self your love, atau mengasihi dirimu sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini diberkati, disertai Tuhan ajaib. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, Terima shalom. kasih.